Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita duduk untuk thalabul ilmi di Masjid Pontrenis ini. Tak lupa salawat dan iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan kajian tafsir kita dan bicara dulu, kita stop dulu, kita lanjut ke kajian tafsir. Kita masih melanjutkan ayat ke-83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum muridun. Jadi ayat ini masih membahas perjanjian antara Bani Israel dengan Nabi Allah Musa. Dan kita sudah menjelaskan di antaranya tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, kemudian kepada anak-anak yatim dan miskin. Maka malam ini kita akan membahas wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia dengan ucapan yang baik atau santun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Islam itu bukan hanya mengajarkan akidah dan ibadah saja, tapi Islam juga mengajarkan akhlak. Dan akhlak itu yang paling tercermin adalah dari ucapan. Karena ini yang banyak memasukkan orang ke neraka. Sampai-sampai Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah lantaran lisan-lisan kita ini wahai Rasul kita akan masuk ke dalam jahannam? Maka Rasul mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'adz, celaka wahai engkau wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Bukankah kebanyakan manusia, kata Rasul, masuk neraka jahannam itu karena hasil lisannya? Karena dari seluruh anggota badan kita yang banyak melakukan dosa itu lisan. Makanya Nabi SAW selalu menasihati soal menjaga lisan dan afatul lisan, bahaya lisan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang ucapan manusia karena lidah ini tak bertulang, terkadang tidak terkontrol sehingga menyakiti manusia. Lah orang yang disakiti itu terkadang dia sakit,
Terkadang dia mati pelan-pelan. Terkadang dia merasa malu, terasa direndahkan dan dihinakan. Terkadang juga melahirkan dendam dan ingin membalas. Terkadang juga dia menyendiri dan tidak mau membuka pintu karena ucapan orang. Jadi dampak ucapan orang itu bukan dampak biasa, bisa sampai membunuh dan bunuh diri karena rasa malu yang ditanggung. Makanya sering saya nasihati ikhwan-ikhwan semuanya dan akhwat, terutama akhwat. Kenapa saya nasihati terutama akhwat? Karena Nabi SAW kalau mencontohkan soal bahaya lisan itu kebanyakan perempuan. Contoh, ketika Nabi SAW ditanya dalam sebuah hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di dalam Adabil Mufrad. Seorang sahabat datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha wa taf'al wa taf'al." Rasul, ada seorang ibu, seorang akhwat yang kalau malam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, yang kalau siang tidak pernah meninggalkan puasa sunnah. Tidak ada tempat yang harus disedekahkan kecuali dia bersedekah di situ, dan dia banyak melakukan kebaikan ini dan itu. Tapi kekurangannya satu, Rasul, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi wanita ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lisannya setajam silet katar. Jadi orang kalau ngomong itu nyelekit bahasa kita. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, hiya min ahlin nar, hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak ada kebaikannya. Bahkan wanita itu layaknya masuk kepada penduduk neraka. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Ya Rasulullah, inna fulanatan la tusalli illa al-maktubah wa la tasumu illa Ramadan wa la tatasaddaqat bi fuduli amwaliha wa la taf'al wa la taf'al." Rasul, wanita yang satu ini dia jarang sholat malam, jarang sholat sunnah, tapi menjaga yang wajib. Jarang puasa sunnah, tapi dia jaga Ramadan. Dia tidak pernah bersedekah. Dia tidak seperti yang pertama banyak melakukan kebaikan ini dan itu. Walakin la tu'dhi jiranaha bilisannya, tapi dia betul-betul jaga lisannya. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya min ahlil jannah. Wanita itu pasti masuk surga. Dia Rasul kalau bersabda ini mencontohkan wanita. Yang ditanyakan sahabat ini wanita, karena biasanya yang banyak bicara itu wanita. Kalau laki-laki banyak bicara dianggap emak-emak biasanya. Mulut emak-emak katanya. Kalau laki-laki banyak ngomong. Laki-laki itu jarang ngomong, main tampar aja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya saya nasihatkan kepada antum, kasihi manusia, sayangi manusia, obati luka manusia. Orang-orang yang kita sakiti dengan lisan kita itu, mereka sudah lelah, sudah capek. Mereka sudah punya pekerjaan di rumahnya, sudah mengurus anak-anak. Mungkin suaminya bekerja dari pagi sampai sore, memeras keringat, banting tulang, kaki di atas, kepala di bawah, bahasa gitu. Sudah lelah mereka dengan kehidupan mereka. Tiba-tiba antum pula kemudian lebih melelahkan mereka dengan ucapan. Mereka sudah lelah, kita buat lelah lagi.
Karena ucapan manusia yang menyakitkan itu lebih melelahkan dibandingkan dia bekerja dari pagi sampai sore. Kalau seandainya orang itu lelah karena kerja, minum jamu, diurut, tidur, pagi segar. Tapi kalau orang kemudian dicaci, dimaki, dihina, digibah, direndahkan, dilecehkan, itu sakitnya itu di sini, sakitnya itu di hati. Bangun tidur itu nggak ada pil yang bisa untuk mengobati, nggak ada. Puyar bintang 7 pun tak bisa. Kenapa demikian? Karena kalau orang sudah tersakiti, sulit untuk dihilangkan itu sakit hatinya, sulit sekali. Makanya meminta maaf itu berat, dan yang memaafkan jauh lebih berat lagi. Oleh karena itulah maka sayangi mereka, jangan disakiti. Dan amalan yang paling baik di dalam Islam itu adalah jabrul qulub. Antum tahu jabrul qulub? Mengobati orang yang sedang terluka. Itu seutama-utama amal. Kalau ada orang ini tersakiti, kemudian luka hatinya, tersayat, tersobek, kemudian kita datang menghibur dia, memasukkan kesenangan ke dalam hatinya, minimalnya walaupun tidak hilang 100%, ringanlah sedikitlah beban dia. Kata Nabi SAW, tahukah kalian apa seafdal-afdal amal itu? Sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, sururun tudkhiluhu ala qalbin muslim. Kebahagiaan yang engkau masukkan ke hati manusia. Kebahagiaan yang engkau masukkan ke hati manusia. Dan orang yang mencontohkan dan yang pertama kali melakukan jabrul qulub, mengobati luka hati manusia karena sayatan ucapan orang, adalah Nabi SAW. Nabi itu orangnya suka senyum. Nabi itu berbuka masam cuma 1 kali seumur hidup. Ketika dia berdakwah menghadap para pembesar Quraisy, datang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Rasul tidak suka dengan kehadirannya, makanya kemudian Allah tegur, abasa wa tawalla. Dia berpaling dan bermasam muka. Itulah seumur hidup Rasul cuma 1 kali masam muka. Selebihnya Rasul itu tabassum, selalu tersenyum. Tabassumuka li akhika sadaqah. Senyum kamu yang kau lemparkan kepada saudaramu itu sedekah. Kalau kita terbalik, lebih banyak masam mukanya dibandingkan senyumnya. Kenapa demikian? Tak tahu, mungkin sering makan asam, tak paham juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 1 kisah yang menarik. Kisah ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kana rajulun min ahli al-badiyati ismuhu Zahir. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki dari penduduk Baduy namanya Zahir. Zahir ini seorang budak. Dia sangat mencintai Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW berkunjung ke tempat Zahir ini. Kemudian yahdilin Nabi SAW al-hadiyata minal badiyah. Maka Zahir pun memberikan hadiah kepada Rasul. Hadiah dari desa, dari Badu. Dan Nabi SAW tidak pernah menolak hadiah. Rasul itu hanya menolak sedekah. Kalau hadiah diterima. Kalau kita main embat saja, mau sedekah, mau hadiah, mau dompet nemu di jalan. Jadi akhirnya kemudian suatu hari Nabi SAW itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Lain dengan kita, selalu melupakan kebaikan orang. Sudah ditolong, pinjam hutang, dihutangi, itu kan kebaikan. Harusnya kita balas, kembalikan uang itu kan. Ini tidak. Yang garang yang hutang dibandingkan yang dihutangi. Lebih garang dia soalnya dia punya duit.
Jadi manusia yang paling tahu kebaikan orang itu adalah Nabi. Jangan pernah melupakan kebaikan manusia siapapun, apalagi dia seorang pendakwah agama yang sudah memberikan ilmu kepada anda. Doakan mereka. Ustaz-ustaz yang pernah mengajarkan ilmu kepada antum, kalau mereka masih hidup, kita katakan hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka. Kalau mereka sudah meninggal, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Jangan sombong. Akhirnya kemudian Nabi SAW ingin datang ke rumah Zahir. Dicarinya Zahir, tidak ada. Rupanya Zahir sedang di pasar, sedang ke pasar. Kemudian orang-orang beritahu Zahir di pasar Nabi. Rasul pun ke pasar. Maka tahu bahwa satu pasar, siapa yang tidak kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul seorang yang dihormati, tiba-tiba melihat Zahir. Zahir ini orang yang kecil, mungkin bahasa kitanya cebol gitu, kecil. Tiba-tiba dipeluk dari belakang. Orang-orang pun mentertawakan yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Zahir tidak tahu siapa yang memeluk di belakang. Tiba-tiba dia melirik sedikit, rupanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang dia, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memasukkan kesenangan kepada Zahir dengan bercanda. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man yashtari hadzal abd, siapa yang mau membeli budak ini? Bercanda Rasul mengatakan seperti itu. Kata Zahir, ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasidan. Rasul, siapalah yang mau membeli aku? Aku ini orang yang jelek, tidak ada orang yang mau membeliku. Maka Nabi SAW mengatakan, bal anta indallahi ghalib. Tidak wahai Zahir, mungkin di mata manusia kau diremehkan, tapi engkau memiliki kedudukan di hadapan Allah. Begitu Rasul memasukkan apa? Jabrul qulub, ya. Makanya jangan sakiti orang. Biasakan kita ini menghibur orang. Walaupun kita sedih, dapat hibur orang, supaya dengan menghibur orang kesedihan kita pun berkurang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Ummu Salamah. Ketika itu Ummu Salamah sedang sedih sekali karena suami yang dicintainya meninggal dunia, Abu Salamah. Yang di dunia tidak ada manusia yang dicintai melebihi Abu Salamah, kata Ummu Salamah. Tak tahu istri aku ngomong itu, nggak saya dapat. Tetapi Nabi SAW melihat kesedihan di mata Ummu Salamah, dia ingin menghibur dan mengatakan, ya Umma Salamah, quli Allahumma jurni fi musibati. Wahai Ummu Salamah, katakan, angkat kedua tanganmu kepada Allah, ya Allah, berikan pahala kepadaku atas musibah yang menimpa. Dihibur. Ya. Ini enggak datang ke orang yang sedang musibah pulang bawa berkat. Antum yang bawa berkat harusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka istri Nabi SAW Khadijah terpengaruh dengan akhlak Rasul. Kurang apa Nabi SAW dicaci maki orang Quraisy, dikatakan pendusta, tukang sihir, macam-macam, sampai diboikot. Ketika pemboikotan Bani Hashim 3 tahun berturut-turut sampai orang kelaparan, sampai harta Khadijah habis untuk memberikan makan ke dalam pemboikotan itu. Setelah kemudian hilang pemboikotan 3 tahun, Khadijah yang sudah tua banget mencari Nabi SAW. Rupanya Rasul ada di Bukit Safa. Maka kemudian ketika Rasul berada di Bukit Safa itu, Khadijah langsung naik, kadang jatuh, kadang juga berjalan, bawa makanan, bawa minum untuk suaminya tercinta Rasul SAW. Tiba-tiba Jibril turun dan mengatakan, ya Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang. Sampaikan salam dariku dan dari Allah
Tidak ada manusia yang mendapatkan salam dari Allah kecuali Khadijah. Sampaikan salamku dariku dan dari Allah. Aisyah dapat salam dari Jibril, tapi tidak dapat salam dari Allah. Katakan kepada Khadijah, wa basyirha bi baitin la khasaba fiha wa la nasab. Sampaikan juga kepada Khadijah, dia akan mendapatkan istana di surga, di dalamnya tidak ada kelelahan dan tidak ada kebisingan, karena dia tidak pernah membuat bising suaminya. Lain dengan istri antum, sibuk bising aja, pulang bising, pergi bising. Makanya Khadijah tidak pernah berbuat bising kepada suaminya. Allah berikan rumah yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan, karena Khadijah tidak pernah membuat lelah suaminya. Kemudian Khadijah melihat raut muka yang Rasul yang lelah menanggung risalah Allah Azza wa Jalla. Sanulki alika qaulan tsaqila, yang menyampaikan risalah yang sakil, yang sangat berat. Dipeluknya Rasul. Kemudian Khadijah pun membisikkan di telinga Nabi agar ingat akan nasihat Waraqah ibn Naufal, bahwa siapapun yang membawa apa yang kau bawa pasti akan disakiti. Bersabarlah wahai suami. Maka diperlukan itulah malaikat maut datang dan mencabut nyawa Khadijah. Khadijah meninggal di pelukan Rasul, dan Rasul meninggal di pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Kembali ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa qulu lin-nasi husna, ucapkan ucapan yang santun kepada manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan ucapan yang santun, kalau tidak bisa. Tetapi saya ingin menasihati juga, ini risalah kepada orang-orang yang mungkin hatinya sudah disakiti manusia, hatinya sudah pecah dan retak karena ucapan manusia. Bagaimana caranya untuk supaya kembali pulih? Terkadang orang-orang yang disakiti itu, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bisa bertahun-tahun dia tidak sembuh dari ucapan manusia itu. Sampai terkadang dia harus pindah rumah gara-gara tetangganya, bahkan harus pindah kota karena tidak mau, bahkan harus masuk rumah sakit, bahkan harus kemudian dia menanggung maut, dan begitu seterusnya. Kalau seandainya kita ini anggaplah orang atau korban yang disakiti manusia, kira-kira apa yang harus antum lakukan? Di sini ada beberapa kaidah. Yang pertama, sampaikan kepada istri antum, karena yang suka sakit hati kan suami perempuan biasanya. Laki-laki jarang sakit hati, laki-laki sakit jantung biasanya. Jadi yang pertama, ini kaidah, campakkan ucapan manusia, biarkan manusia bicara, karena mereka tidak akan diam karena kita. Sejak diciptakan manusia yang namanya Adam dan Hawa, manusia itu sudah bicara. Bukan sekarang-sekarang saja bicara itu. Sejak zaman Adam manusia sudah bicara. Dan Allah ketika menciptakan manusia bisa bicara, bukan berarti kemudian orang itu diciptakan bisa bicara. Bicaranya itu untuk membicarakan kita semua. Tidak. Sekali-kali saja membicarakan kita, lebihnya membicarakan orang. Mungkin lagi kesel aja dengan kita, dia bicara dengan kita kan. Tapi Allah tidak menciptakan dia bisa bicara untuk kita kan. Memang manusia sudah bicara. Maka jangan pernah kemudian menyetop manusia untuk diam karena kita. Manusia akan tetap bicara. Sampai kapanpun mereka akan bicara. Karena manusia diciptakan untuk bicara masalahnya. Oleh karena itulah maka campakkan ucapan manusia. Jadilah, kata para ulama, nasihat yang baik
Antum lihat matahari dan antum lihat awan yang hitam. Banyak orang yang mencela matahari kan? Banyak orang yang mencela panas sekali. Kapan hujannya? Banyak orang yang mencela panas. Tapi apakah gara-gara matahari dicela karena panasnya tiba-tiba matahari kemudian besoknya tidak terbit? Tetap terbit. Ada matahari, kalau bahasa Sundanya pundung gitu. Kalau bahasa apa bahasa sini? Hah? Pundung itu apa itu? Bahasa Sunda. Kalau bahasa kitanya apa ya? Kecewa gitu. Gara-gara ucapan orang nggak mau terbit lagi dia. Kalau bahasa kita nggak mau berkawan lagi gitu. Jadi atau kita melihat awan hitam. Ada orang yang mencela hujan kan? Asik hujan saja, nggak bisa caci maki hujan. Ada kok sebagian orang awam itu yang hujan pun dimaki dia. Tapi apakah gara-gara kemudian hujan akhirnya dimaki, kemudian besoknya tidak hujan dan seterusnya tidak hujan? Tidak, juga tetap aja dia hujan. Maka jadilah matahari dan awan. Kalaupun antum dicaci maki, biarkan saja. Sampai kapanlah orang itu mencaci maki kita? Manusia itu akan bicara, biarkan dia bicara. Sesuka dia, biarkan dia bicara. Ada satu kisah, memang kisah ini disebutkan di dalam riwayat, diperselisihkan oleh para ulama. Kisah ini lebih dekat ke lemah dibandingkan ke sahih. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa dengan lisan. Maka Allah Subhanahu wa taala melepaskan ucapan-ucapan itu menyelamatkan Nabi Musa dan Allah berikan kedudukan yang tinggi Musa di hadapannya. Ikhwan, Nabi Musa itu nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Tidak lepas dari cacian Bani Israel. Dia nabi yang paling banyak dimaki sama Bani Israel. Sampai Allah mengatakan, jangan seperti orang yang suka menyakiti Musa dengan ucapan. Makanya Rasul sampai mengatakan rahimallahu akhu Musa udhiya katsiran wa sabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, banyak ujiannya dari Bani Israel dan dia pun sabar. Jadi suatu ketika Musa ini kemudian dia kan kalimur rahman, nabi yang suka berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah kunyah yang disematkan kepada dia. Jadi dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Rabb, innan nas yaquluna fiyya ma laysa fiyya. Ya Rabb, manusia ngomong macam-macam tentang diriku padahal aku tidak pernah memiliki apa yang mereka katakan. Tolong lepaskan dari keburukan mereka. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, lam aj'al dzalika li nafsi fa kaifa aj'aluhu laka. Ya Musa, jangan lagi dirimu, aku pun tidak selamat dari celaan makhluk. Allah saja dicela, apalagi Nabi Musa, apalagi kita. Allah dikatakan salisu salasa, satu di antara tiga Tuhan. Allah Subhanahu wa taala dikatakan bakhil oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan innallaha fakir wa nahnul aghniya. Allah itu fakir, kami yang kaya, kata orang Yahudi. Aku saja loh tidak lepas dari celaan makhluk. Apalagi kamu, katanya. Apalagi antum. Paham? Maryam, ibu-ibu dengarkan ya, di atas ke di bawah, samping kiri ke samping kanan, di mana-mana lah pokoknya ibu. Maryam itu wanita suci, tidak pernah keluar dari mihrab. Kerjanya hanya ruku, sujud, zikir, ibadah. Itulah Maryam. Tetapi wanita sesuci Maryam tidak lepas daripada tuduhan. Dituduhnya dia berzina,
dan Isa anaknya dikatakan anak zina. Sampai sekarang orang-orang Yahudi menganggap Maryam itu berzina. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga sama mendapatkan tuduhan kan? Dari siapa? Dari orang-orang munafik bahwa Aisyah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil, sampai tersebar tuduhan zinahnya Aisyah dengan Safwan pada tidak benar di seantero kota Madinah. Kalau saat itu ada WhatsApp, kalau saat itu ada Instagram, kalau saat itu ada YouTube, mungkin akan dibuat media oleh orang-orang munafik untuk disebarkan berita hoax. Kalau sekelas Aisyah radhiyallahu anha, Maryam tidak lepas dari celana, apalagi mama di atas, lebih lagi dicela. Jadi campakkan ucapan manusia, jadikan ucapan manusia seperti ghubar. Tahu ghubar? Seperti debu, biarkan mereka bicara. Mereka itu tidak akan berhenti bicara. Mereka terus bicara. Karena mereka terus bicara, ngapain kita ladeni? Biarkan saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ini penting. Berjalanlah antum dengan takdir Allah. Berjalanlah dengan takdir Allah. Sehebat apapun manusia mencaci maki antum, tidak akan mengurangi rezeki antum. Tidak akan. Sehebat apapun manusia merendahkan, menghina dengan kata-katanya, tidak mungkin memendekkan umur antum. Contohnya, Nabi SAW dicela oleh pamannya Abu Lahab. Tabbat laka sa'iral yawm, alihada jama'tana. Celaka wahai Muhammad, satu hari ini, untuk ini kau kumpulkan kami semua. Kemudian dimakinya Nabi SAW. Itu dari Abu Lahab. Belum dari Abu Jahal. Mengumpulkan orang. Kira-kira yang layak tuduhan kepada Muhammad itu apa? Muncullah kalimat sahir, muncullah kalimat kahin, muncullah kalimat syair, muncullah kalimat majnun, dan begitu seterusnya. Tiba-tiba terjadi perang Badar. Siapa yang wafat duluan? Abu Jahal mati duluan. Yang mencela Nabi, dia yang wafat duluan. Abu Lahab mati duluan. Musuh-musuh Nabi yang mengatakan kau gila, kau tukang sihir, kau ini, mati semua di perang Badar. Rasul masih hidup. Jadi berjalan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Celaan manusia tidak mengurangi umur kita. Biarkan. Seserah mau mencela. Dan juga tidak mungkin mereka mengambil rezeki kita. Karena biasanya orang yang mencela itu karena dia tidak punya yang kita miliki, makanya kita dicelanya. Kalau dia memiliki yang kita miliki, tentu tidak akan mencela karena buruk akhlak. Orang-orang yang mencela kita itu karena dia tidak memiliki apa yang kita miliki, makanya dicela kita ini. Nabi SAW dicaci maki oleh orang Mekah sampai hijrah ke Madinah. Belakangan dia yang membuka kota Mekah. Balik lagi kepada Nabi. Siapa lagi? Nabi Musa alaihi salatu wassalam terusir dari Mesir, kemudian sampai ke Madian, balik lagi dia ke Mesir dan membawa Bani Israel. Begitulah manusia itu, tidak lepas dari takdir. Dia ngomong begitu kepada kita, memang sudah takdirnya. Biarkan seperti itu dia ngomong, nggak perlu ditanggapi, mungkin takdirnya seperti itu. Kenapa Allah Subhanahu dalam Al-Quran mengatakan ketika bercerita tentang seburuk-buruk suara dalam surah Luqman, apa kata Allah? Inna angkarul aswat la sautul hamid. Seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai, bukan kedelai, keledai. Ya. Itu seburuk-buruk suara kata Nabi. Allah yang menciptakan keledai, Allah yang membuat bicara keledai, Allah yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai. Apa maksudnya? Allah yang menciptakan keledai,
Allah yang menciptakan suara keledai. Allah pula yang mengatakan seburuk-buruk keledai. Jadi kalau ada orang yang buruk ucapannya, dia yang menciptakan Allah. Ya kan? Dia pula yang menciptakan manusia bisa bicara. Kemudian berbuat buruk kepada kita dengan ucapannya, maka Allah mengatakan dia orang yang seburuk-buruk manusia. Jadi ada orang-orang itu kayak keledai. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki antum, siapa dia? Keledai gitu. Gitu ya. Paham ya? Jadi tenanglah kita ini. Ya, tapi jangan pula antum dikeledai-keledaikan. Dasar keledai enggak gitu. Ini saya menceritakan. Ya, sudah anggap saja, biarin saja. Tapi antum berjalan dengan takdir. Tenang antum kalau berjalan dengan takdir. Sebelum dia mencaci maki kita, loh, sudah ditulis 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bahwa dia akan mencaci maki kita. Lalu apa masalahnya? Antum akan menyetop. Dia tidak bisa mentakdirnya hari itu dia harus ngomel sama antum. Makanya tenang hati antum di sini. Ini yang kedua. Yang ketiga, pandang sejarah Nabi. Apa sih musibah yang antum rasakan itu? Semua pernah dialami Nabi. Apa? Antum dicaci maki, Nabi dicaci maki. Bahkan mungkin lebih. Antum belum pernah dilempari batu, Nabi sudah dilempari batu. Antum belum pernah dilempari kotoran, Nabi sudah dilempari kotoran. Antum belum pernah diletakkan duri-duri depan rumah, Nabi sudah letakkan duri depan rumah. Dia sekarang beling atau paku gitu. Biasanya paku itu ditaruh di jalan-jalan sama bengkel tambal motor. Kalau tidak jujur itu. Jadi lihat sejarah Nabi. Kalau sejarah Nabi itu kita lihat dari sisi musibahnya, ya. Kita tenang ya. Ya sejarah Nabi itu kan konflik dari lahir sampai meninggal. Tapi kita lihat musibah yang diderita Nabi. Kalau kita katakan anak kita meninggal, Nabi loh anak-anak yang meninggal dunia semua. Ada yang bayi, ada yang besar. Kalau kita merasa kita ini fakir miskin, Nabi pun pernah fakir miskin mengembala kambing. Fil qararit, di tempat-tempat orang kaya, orang Arab yang sedikit upahnya. Kalau kita pernah sakit, Nabi juga sakit. Apa masalahnya? Makanya kalau seandainya kita dicela, Nabi saja dicela. Tenang kita. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, jangan mengharap semua manusia ridha kepada antum. Karena ada istilah ridhon nas ghayatun la tudra, bahwa mencapai keridhaan manusia itu sesuatu yang mustahil didapat. Berbuat baik saja dicaci, apalagi berbuat jahat. Ustaz saja dicaci, dimaki. Ustaz jelas-jelas ustaz gitu ya. Tergelincir dia sedikit, habislah dia. Tergelincir sedikit sudah habis. Apalagi antum. Jadi kita katakan bahwa jangan mencari ridha manusia, mustahil. Berjalanlah normal manusia. Karena sudah azan yang terakhir. Letakkan ucapan manusia di bawah kaki antum ya Pak. Letakkan ucapan manusia di bawah kaki antum. Supaya hati antum itu tidak bergerak. Hatinya orang-orang yang berakal, hatinya orang-orang mulia itu la tataghayyar, tidak mungkin berubah. Mau dicela orang tetap seperti itu, mau dipuji orang tetap seperti itu. Jadikan pujian dan juga celaan itu sama. Jangan kalau dipuji besar kepala, kalau dicela kecil pula kepala. Jangan seperti itu. Hati orang mulia itu tidak akan berubah. Anda memuji saya, tetap saja saya seperti ini. Anda mencela saya, tetap saja saya berdiri seperti ini. Maka kita bisa menguasai diri sendiri. Karena kemuliaan itu ada pada diri sendiri. Kalau memang kita sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajat kita satu dunia merendahkan, tidak mungkin kita rendah. Tapi kalau Allah sudah merendahkan kita, satu dunia memuji kita, tidak mungkin terangkat. Maka ini kaidah, jangan dengan ucapan manusia letakkan di kaki kita. Jadikan hati tetap menggunung, samakan antara celaan
dan juga pujian. Oh, itu baru mantap. Ya, masih banyak kaidahnya, kita lanjutkan minggu depan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.